Tugas kita nyampein. Orang nolak mau enggak, emang kita kudu asing. So what? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Pertemuan pertama kita kemarin membicarakan tentang urgensi mempelajari ilmu akidah. Ya. Banyak urgensinya, kemarin kita sampaikan beberapa ya. Dan kemudian lebih lanjut lagi juga, terlepas dari urgensi-urgensi yang ada, bahwa ilmu akidah, terutama yang paling poros, yaitu ilmu yang berkaitan dengan akidah seorang hamba tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan nama ilmu tauhid. Ilmu demikian adalah ilmu yang menjadi dasar diterimanya seluruh amalan. Ilmu yang menjadi pondasi bagi bangunan beragama kita. Seseorang yang mau mendirikan bangunannya untuk memperbesarnya, memegahkannya, maka ia harus memperkuat dulu pondasinya. Sebesar apapun agama seseorang, ketika dibangun di atas pondasi yang tidak kokoh, maka tidaklah berakhir perkaranya kecuali pada keruntuhan. Ya. Nah, ilmu akidah ini, terutama ilmu tauhid, itu ilmu yang dengannya diterima amalan-amalan seorang hamba. Bisa jadi besar amalan seorang hamba, pengorbanannya, effortnya di dalam beragama, tapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rusaknya salah satu poin di antara poin-poin yang sifatnya akidah. Bisa jadi. Itu pentingnya ilmu akidah. Ya. Sekali lagi bisa jadi seorang hamba dia melakukan pengorbanan besar di dalam agamanya, tapi di waktu yang sama terjadi padanya kekeliruan yang sifatnya pada akidah, akhirnya tidak diterima amalannya tersebut. Contoh kasusnya adalah kasus hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, yang tabi'in bercerita ke Yahya bin Ya'mur sama Humaid bin Abdurrahman Abdurrahman bin Humaid al-Himyari rahimahumullah, berbicara tentang qadariyah, kaum qadariyah. أول من قال بالقدر في البصرة atau أول من تكلم بالقدر في البصرة Ma'bad al-Juhani. Yahya bin Ya'mur nih cerita, orang yang pertama kali ngobok-ngobok tentang perkara qadar, mulai membuat gitu ide-ide yang tidak ada sebagaimana yang berjalan selama ini dari salaf, dari Nabi dan dari para sahabat. Ini zaman tabi'in, zaman awal, zaman tabi'in. Orang yang pertama kali ngobok-ngobok masalah qadar di Basrah nih, si Ma'bad al-Juhani. Fadhahabtu ana wa sahibi. Kemudian aku dengan sahibku, nah ini Abdurrahman ibnu Humaid, hajain atau mu'tamirain, pergi haji atau umrah, dan kemudian mereka bertekad, lau laqina ahadan min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalnah amma yaqul haula fil qadar. Ntar di Mekah apa di Madinah, kalau kita ketemu salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tanya mereka tentang yang dikatakan nih alay-alay baru nih, orang-orang baru tentang qadar ya, kita aduin, coba kita minta fatwa mereka. Zain. Akhirnya berangkat mereka, fawuffiqa lana Abdullah ibnu Umar. Kemudian ternyata kami ketemunya dengan Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhum. Kebenaran. Faktanaftuh ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalih. Akhirnya aku sama sahibku mepet Abdullah ibnu Umar. Salah satu dari kita di kiri, yang satu di kanan. Wa dhanantu anna sahibi sayakilu ilayyal kalam. Dan aku kira nih sahabatku akan membiarkan aku yang bicara. Tayyib, aku bicara kepada Abdullah ibnu Umar. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman kunyahnya Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud dan lain-lain Abu Abdurrahman. Tayyib. Ya Aba Abdurrahman, innahu dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Sesungguhnya muncul nih di kampung kita nih, yakni di Basrah, Irak. Muncul nas, yakni orang-orang baru, yaqra'una al-Qur'an, luar biasa. Seringkali mereka membaca Al-Qur'an, yakni para qurra. Wa yatakaffaruna al-ilm, dan sering menggali-gali ilmu, yakni sering apa? Diskusi-diskusi membahas, kegiatannya ilmiah, Masya Allah, begitu.
Wa yaqul alla qadar wa yaz'am alla qadar. Tapi mereka bilang katanya takdir eueuh cenah. Takdir enggak ada katanya kata mereka. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya semua perkara yang ini terjadi unuf. Unuf yakni musta'naf, sudden. Tiba-tiba aja terjadi begini aja tanpa ada yang predestined, tanpa ada yang mentakdirkan. Semua perkara ini terjadi unuf, tiba-tiba saja. Nah, Ibnu Umar menjawab radhiyallahu anhu, "Idza laqid haula fa akhbirhum annahum bura'a minni wa anni bari'un minhum." Apabila ente orang ketemu sama orang-orang itu, sampaikan pada mereka bahwa mereka berlepas diri dariku, aku pun berlepas diri dari mereka. Walladzi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Demi zat yang dengannya Abdullah ibn Umar bersumpah, yakni demi Allah, "Lau anfaq ahaduhum mithla uhudin dhahaba." Andai saja mereka menginfakkan di jalan Allah emas sebesar gunung Uhud. Tuh lihat effortnya di Islam segitunya. Dia infak emas sebesar gunung Uhud. Ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tak akan terima sama sekali darinya. Yang ini gak jadi pahala satu pun. Sehingga mereka beriman dulu kepada qadar. Lihat. Pengorbanan yang besar, amalan yang besar di dalam Islam tidak diterima. Karena error. Di dalam bab apa? Qadar. Qadar bab apa? Akidah. Itu cerita rukun yang ke-6. Keke kalau rukun yang ke-1. Gimana kalau rukun yang ke-1 errornya? Qadar rukun iman ke berapa? Tuh, rukun error di rukun iman ke-6 ditolak. Mau sodakoh emas Uhud lagi loh. Ditolak. Gimana kalau errornya di rukun yang nomor 1, nomor 2? Gimana? Tuh, akidah. Bisa jadi seorang hamba dengan amalan yang mungkin tidak terlihat lebih santai ini itu. Tapi dia memiliki timbangan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nilai akidah yang kuat padanya. Bisa jadi seorang hamba dengan amalan-amalan yang luar biasa. Membuat manusia takjub dan berkata, dia sih sorga deh udah tuh gitu. Tapi dengan akidah yang rusak ternyata tidak ternilai apapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah. Ya, cuman karena pembicaraan akidah adalah satu pembicaraan yang butuh fokus. Kedua, pembicaraan yang seringkali mau nggak mau mesti memperingatkan dari kesesatan, bahkan mesti menyebut nih orang itu sesat si fulan setuh, karena mesti ke situ. Akhirnya ini menjadi materi yang seringkali dihindari dan tabu. Padahal justru ini materi yang paling mendasar. Oke? Tidakkah kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwahnya di Mekah? Apa dulu yang didakwahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para kaum muslim? Apa dulu? 13 tahun. Hah? Apa Rasul ngomong dulu? Jangan riba. Riba dulu. Tauhid dulu, kira dulu. Atau jangan khomer jangan mabuk. Itu dulu. Apa tauhid dulu, akidah dulu. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan demikian kita ketika mendakwahi sebuah kaum, ambil dulu pondasinya supaya kita punya mindset yang sama, berangkat dari mindset yang sama, akidah yang sama. Nanti diperintahkan perkara-perkara teknis, asal usulnya udah dapat itu, pondasinya udah dapat, dia bilang sami'na wa ta'na. Demikian para sahabat. Udah kena tauhidnya, kena akidahnya, disuruh korbanin jiwa dan raga lagi, dia bilang sami'na wa ta'na radhiyallahu anhu. Sekarang dibilang sami'na wa ta'na kaum muslimin. Sama siapa? Sama bininya. Sami'na wa ta'na. Sama bininya dibilang sami'na wa ta'na. Ya, sama Allah dan Rasulnya entar. Tapi harimnya yang minta, abang beli ini dong ini itu. Sami'na wa ta'na. Ya. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lau kan awal ma nazal min al-Qur'an," andai saja nilai-nilai pertama yang turun dibawakan Al-Qur'an adalah tahrim al-khamr. Tahrim al-riba, pengharaman khamr dulu atau pengharaman riba dulu, nggak ada yang mau masuk Islam. Nggak ada yang mau nurut sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita adalah kaum yang paling membawa bendera sunnah, mengaku sunnah, bahkan di atas manhaj salafus
saleh. Kalau bukan kita yang mengikuti juklak dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tauhid dulu, akidah dulu, baru perkara-perkara lain. Terus siapa ya? Kalau kita aja berpaling dari materi-materi itu, terus fokus di materi-materi yang sifatnya teknis dan lain-lain, atau adab-adab aja yang sifatnya, ya nih, udah menjadi kalimat kesepakatan toh antara ahli bid'ah dan ahli sunnah, berbakti pada orang tua, menjaga kejujuran. Ini mau ahli bid'ah juga sama. Kalau kita yang ngaku ahli sunnah aja berpaling dari materi tauhid sama akidah, terus siapa lagi dong? Terus siapa lagi yang menghidupkan sunnah? Iya gak? Dipikir-pikir. Kalau kita ahlu sunnah aja, para lelaki, kita ahlu sunnah. Berpaling dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, poligami tuh. Siapa yang mau mempraktekkan poligami? Ayo lo, lah kok jadi ke situ Tat? Ya, maka tidaklah kami lihat sungguh kemuliaan kecuali mereka yang membawakan panji yang sama dibawakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Langkah-langkah juklak, job desk, langkah-langkah yang sama juga yang dibawakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan salaf radhiyallahu anhu. Ya, ini materi paling penting. Hancurnya umat kemarin kita jelaskan karena terjauhkannya mereka dari akidah mereka. Ya, sehingga amalan-amalan dan lain-lain penting. Tapi demikianlah orang yang pintar, orang yang berilmu, orang yang smart. Bukan mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bukan, ini standar. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Laisa al-alim man ya'lam al-khair min asy-syarr. Seorang alim itu, orang yang berilmu itu, bukanlah orang yang tahu mana baik, mana buruk. Ini standar. Tapi alim, orang alim, man ya'lam khairal khairain. Mereka yang mengetahui di antara dua kebaikan mana yang lebih priority. Nah, wa ya'lam syarras syarrain. Di antara dua keburukan mana yang worst, yang lebih buruk. Itu orang alim baru. Nah, ilmu-ilmu Islam penting, bab-bab Islam penting. Tapi ketahui mana yang lebih penting dibanding yang lain. Dengan sisa umur kita nih. Digeber yang mana dulu? Ya? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keikhlasan dalam proses menuntut ilmu ini, sama-sama kita mempelajari buku di antara buku-buku akidah Ahlus Sunnah ya, yang diterima dan diriwayatkan dari zaman ke zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan bukakan bagi kita pintu-pintu keilmuan dan pemahamannya ya. Tapi kita mulai masuk ke kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemarin kita udah ceritakan ya, kenapa dinamai Al-Aqidah Al-Wasithiyah, udah Anda ceritakan tuh ya. Tayyib, qala al-musannif rahimahullah. Al-Imam rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dia membukanya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Udah pada pegang kitabnya belum? Hah? Belum pegang kitabnya? Kitab bahasa Arabnya belum? Hah? Belilah, terus mau dibagi. Ilmunya gratis, kitabnya nunggu dibagi. Gimana loh? Terus? Belum megang? Bagus. Ikhwah, berkah itu di kertas dan pena dan tinta. Jangan kalian cukupkan diri dengan PDF, awas. Berkah tetap dari zaman dulu. Jangan biarin buku kalian bersih, jangan biarin buku kalian bersih juga. Coret-coret. Ya, belilah bukunya. Jadi semangat menuntut ilmunya, jadi dapat keberkahannya, di antaranya taufik untuk menuntut ilmu. Ya, beli bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya membawakan petunjuk dan membawakan agama yang hak untuk memenangkannya di atas seluruh agama. Ya.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, dan aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah, wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tiada sekutu baginya, iqraran bihi wa tauhidan, ya, sebagai bentuk penegasan dariku dan bentuk penunggalanku kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhad, dan aku pun bersaksi, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallim tasliman mazida. Salawat Allah ke atasnya dan ke atas keluarganya, wasallim, dan juga salam, tasliman mazida. Ya, dibukanya oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah seperti biasa dengan khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian di dalam memulai sebuah tulisan. Seringkali dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berharap keberkahan dari apa yang kita lakukan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita. Tuh, dengan Bismillah nih kita menterapi diri kita supaya ikhlas di dalam apa yang kita lakukan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sebagai bentuk iktidaan, sebagai ngikut, ya ini ngikut contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus surat-suratnya ke pembesar-pembesar kerajaan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan Imam Bukhari Muslim rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengutus suratnya kepada pembesar-pembesar kerajaan dan isinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Tuh, semoga keselamatan atas mereka yang mengikuti petunjuk. Hadza min Muhammad ibn Abdullah wa rasulih. Ini dari Muhammad ibnu Abdullah dan juga rasulnya. Ila Kaisar, kepada Caesar. Ila Kisra, kepada Kisra. Azimul Furs, Azimul Rum, gitu, pembesar Romawi, pembesar Persia. Inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam. Aslim, taslam. Masuklah kau ke dalam Islam. Niscaya kau akan selamat. Wa yu'tikallahu ajraka marratain. Dan niscaya Allah akan memberikan ganjaran bagimu 2 kali lipat. Yani masuk Islam ya seorang pembesar, ini menjadi sebab masuk Islam ya orang-orang yang berada di bawahnya. Sehingga pahala keislaman mereka ngalir kepada pembesar tersebut. Ya. Jadi Rasul SAW juga memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah 2 nama di antara nama-nama yang mulia pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan sifat rahmah, menegaskan sifat rahmah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, dzu ar-rahmah al-wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas, atau al-ammah, yang umum. Semua makhluknya mendapatkan jatah dari rahmatnya. Mu'minuhum wa kafiruhum. Baik mukminnya ataupun kafirnya. Ini Ar-Rahman. Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahim, dzu ar-rahmah al-khassah. Zat yang memiliki rahmat yang khusus, yang spesial buat hamba-hambanya mukminin yang beriman. Dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala bersifat rahim bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dan di antara juga tafsiran salaf, Ar-Rahman alladzi idza su'ila a'ta. Ar-Rahman adalah zat yang apabila ia diminta pasti ia beri. Ar-Rahman adalah zat yang apabila ia diminta pasti ia beri. Ar-Rahim alladzi idza lam yus'al yaghdab. Rahim adalah zat yang apabila dia tidak diminta, yakni hambanya minta kepada hal lain, yaghdab, maka ia akan murka. Loh. Ar-Rahim alladzi idza lam yus'al yaghdab. Rahim adalah zat yang apabila tidak diminta, ia tidak diminta, maka ia murka. Ya. Ya. Segala puji bagi Allah, alhamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang hak. Ya,
Di sini syarah yang ana pakai, syarah Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah. Ya, tapi nggak semuanya ana bacakan, karena seringkali berkaitan dengan gramatikal, dengan nahu. Ya ana nggak lihat tepat untuk menjelaskan hal ini di sini, maksudnya jadi manfaat, maka ana pilih-pilih poin-poin yang kira-kira kita semua bisa cerna. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus utusannya. Ya. Rasul secara bahasa man bu'itha birisalah, seseorang yang diutus dengan risalah. Risalah yakni mission, misi. Risalah al-mustahilah, no. Mission impossible. Risalah yakni misi. Ya, tugas. Rasul orang yang diutus untuk melakukan risalah, menyampaikan risalah tersebut. Jadi Rasul secara bahasa man bu'itha birisalah. Siapapun yang diutus dengan sebuah tugas, maka dia utusan. Ya. Secara bahasa. Adapun secara syariat, huwa insan dzakar. Maka Rasul adalah seorang hamba Allah lelaki. Uhiya ilaihi bisyara', diwahyukan kepadanya bentuk syariat Allah. Wa umira bitablighi, dan diperintahkannya ia untuk menyampaikannya. Rasul adalah seorang lelaki, ya, manusia lelaki yang diwahyukan syariat kepadanya, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan ia untuk menyampaikannya. Mengutus Rasulnya bil huda, membawakan petunjuk, membawakan huda atau hidayah. Huda di sini artinya al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yaitu apa? Definisinya lebih lanjut lagi. Huda ini kullu ma jaa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kullu ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nilai yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sifatnya al-ikhbarat as-sadiqah, baik sifatnya khabar-khabar yang hak tentang perkara-perkara gaib yang tidak kita lihat. Kejadian masa lalu atau apa yang akan terjadi masa depan atau perkara akhirat, barzakh dan lain-lain. Ya. Khabar-khabar tersebut yang Nabi bawakan atau sifatnya juga awamir, perintah-perintah yang Nabi bawakan, atau nawahi atau larangan-larangan, wasair asy-syara'i an-nafi'ah, dan seluruh bentuk syariat yang dibawakannya. Itulah yang dibilang hidayah, ilmu yang bermanfaat tentang hal tersebut. Dan huda atau hidayah nau'an, dua macam, ya, terdapat dua macam. Ini pernah kita jelaskan. Hidayah ada berapa macam? Ada dua. Hidayah apa? Irsyad. Hidayah irsyad ini dinamakan juga hidayah ad-dilalah. Ya. Rambu-rambu. Ya. Nah, inilah ilmu yang bermanfaat. Makhluk bisa berbagi satu sama lain. Hidayah irsyad ini. Ya, Rasul kepada umatnya, seseorang kepada saudaranya, orang tua mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Penuntut ilmu atau ahli ilmu menyampaikan ilmu kepada kaumnya. Ini namanya hidayah irsyad. Hidayah ad-dilalah. Manusia bisa berbagi satu sama lain. Ya. Dan yang kedua, ada hidayah yang bermakna taufiq. Ya. Bahasa lainnya hidayah ilham. Ilham. Nah ini ya, yang ternafikan dari manusia. Bahkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa kita paksakan. Berupa apa? Seseorang terilhami hatinya, kemudian tergerakkan untuk mulai melakukan perubahan. Meninggalkan apa yang sebelumnya dilakukankah dari kekeliruan-kekeliruan? Atau mulai melakukan apa-apa yang sebelumnya belum pernah dilakukan? Gitu. Mau tergerak hatinya demikian, ini kuasanya hidayah itu tidak ada pada manusia. Bahkan Rasul tidak bisa memaksakannya. Allah berfirman, innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Man ahbabt, kepada siapapun yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Tuh,
Hidayah yang dinafikan dari Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam itu hidayah taufik, ya. Tapi hidayah yang diisbat ada pada Muhammad ini hidayah irsyad. Allah berfirman, "Innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah, membawakan hidayah kepada jalan yang lurus. Tuh, ini diisbat, yakni ditetapkan keberadaannya ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah apa tuh? Irsyad. Dan taufik dengan level-levelnya juga pernah kita jelaskan, ya. Bolehlah kita ulangi ya. Taufik ada 4 darajat. Ini pembagian di antara pembagian ulama aja agar kita lebih mudah memahaminya. Yang pertama, al-fahmu. Al-fahmu. Oke? Yani sebuah kaum disampaikan irsyad, disampaikan ilmu yang bermanfaat. Sebagian bisa memahaminya, sebagian nggak bisa paham. Yang bisa memahaminya itu karena Allah berikan dia taufik untuk memahami. Tuh. Jadi yang paling dasar dari taufik Allah adalah al-fahm. Mulailah tersaring manusia. Ya? Habis dia pahami, naik ke level selanjutnya. Al-qabul. Menerima. Dari mereka yang dapat memahaminya, sebagian bisa nerima. Oh, begitu. Oh iya, salah kita ternyata, begitu. Sebagian bisa menerimanya, tapi sebagian ego, takabur, menolak hak. Kenapa? Nggak sesuai dengan apa yang berjalan selama ini dengannya, padanya. Atau nggak sesuai dengan kepentingannya, nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Dia menolaknya, kalaupun ia telah memahaminya. Tuh dia nggak dapat taufik untuk menerima, kalaupun udah faham. No, tersaringlah lagi mereka yang faham. Sebagian di antara mereka nerimo, sebagian nolak. Naik lagi level selanjutnya. Udah kita faham, terus kemudian terima, mulai al-amalu bih. Mulailah beberapa hamba mulai menjalankannya. Nilai tersebut yang benar yang telah dia fahami dan dia terima, mulai dia praktekkan. Mulai dia tinggalkan. Kesyirikankah yang dulu dia kira adalah itu bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah, taunya kesyirikan ternyata. Tuh. Bid'ah-bid'ahkah mulai dia tinggalkan. Oke, dia kira ini ibadah-ibadah yang dengannya mendapatkan pahala, ternyata tidak dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Dia tinggalkan. Mulai mengamalkannya, mulai menerapkan nilai itu. Oh ternyata ini wajib, oh ternyata ini haram. Dia mulai lakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Tuh mulai al-amalu bih, mulai perealisasiannya, penerapannya. Itu taufik lagi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah sebagian kaum udah tahu sunnah, udah tahu hak. Mereka udah paham, udah nerima juga. Iya sih emang yang kita lakukan gak ada sih diajarin Rasul. Tuh dia tahu itu, dia tahu. Oke? Tapi untuk mengamalkannya gak bisa, tetap berat. Dia gak dapat taufiknya. Kalau bicara iya kita mau yang sunnah doang pokoknya ini itu. Tapi ujung-ujungnya dai-dai sunnah dimusuhi. Orang yang menyuruh kepada sunnah dimusuhi. Diusir. Atau disakiti, atau digunjing, atau difitnah, dan lain-lain. Padahal dia udah tahu sunnah, dan dia ngaku bahwasanya iya sih maunya yang sunnah. Tuh. Kenapa? Gak sesuai dengan kepentingannya, gak sesuai dengan seleranya, dan hawa nafsunya. Orang-orang demikian hakikatnya gak mau menerima hak di dalam dirinya. Itu. Ya, kalaupun lidahnya bisa jadi mengatakan bahwasanya mereka menerima sunnah, dan lain-lain. Jauh dari sunnah hakikatnya. Ya, itu udah level ketiga, al-amalu bih. Mengamalkannya. Level selanjutnya lagi naik. As-sabat alaih. Sabat, teguh, tegar. Di atas hak tersebut. Yani mereka yang udah mulai mengamalkan hak. Pastilah diuji. Siap-siap. Dimusuhin. Welcome to the jungle. Ya salam. Oke? Mulai dijauhin oleh orang-orang yang dulu berada di sekitarnya, dimusuhin, digunjing, dan siap-siap. Difitnah yang kagak-kagak, dan lain-lain. Siap-siap. Udah. Nah, everybody has their own war. Semua orang punya jatah perang masing-masing.
bukan cuma lo. Kenapa cengeng? Tahan. Oke? Lawan ombak itu. Itu sabat, firm, tegar, kokoh, kuat. Itu taufik dari Allah. Bentuk taufik tertinggi. Sabat. Oke? Sebagian udah mulai mengamalkan, ternyata aduh penghasilan kurang, dimusuhin sana sini, aduh pemasukan hilang. Goyang. Goyang akhirnya gak dapet taufik. Akhirnya meninggalkan hak yang telah dikenalnya. Bahkan hak mungkin yang telah diamalkannya sebelumnya dia tinggalkan. Karena gak tahan dengan ujian-ujian yang dihadapi di jalannya. Ya. Jadi sekali lagi hidayah ada dua. Hidayah irsyad sama hidayah taufik. Hidayah taufik ada 4 level kalau mau diurai. Jangan aneh nanti kalau ada ulama memberikan uraian berbeda. Oh kok ini cuma 2 level katanya. Oh ini cuma 3. Biasa itu mah. Kayak tauhid. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Salah gak? Nggak salah. Itu mah ulama penjelasannya. Nggak salah. Tauhid yang bilang 2 macam, dia bilang tauhid al-ilm sama tauhid at-talab. Tauhid yang kaitannya dengan ilmu dan keyakinan. Oke? Ini maksudnya lagi bicara tentang rububiyah sama asma wa sifat. Sama tauhid at-talab, tauhid yang dituntut dari seorang hamba. Lagi ngomongin uluhiyah, maksud sama aja. Pembagian dari ulama. Ya? Jadi jangan aneh kalau ngelihat ulama yang memberikan uraian yang berbeda ternyata, biasa gitu, ya. Sekali lagi hidayah ada 2, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Taufik ada 4 level. Pertama, faham dulu. Habis faham, nerima, nambah kesaring, nambah ke atas, nambah kesaring nih. Habis nerima, terus mengamalkan. Habis mengamalkan terus sabat. Nih, yang paling ribet, yang paling susah. Ya. Tuh. Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan huda, membawakan hidayah. Tuh tadi kita bahas. Hidayah ini apa? Yani membawakan jalan-jalan petunjuk, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bermanfaat, membawakan manusia, mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan syurganya, menjauhkan, menyelamatkan manusia dari neraka. Semua ilmu yang bersifat demikian itu dibilang hidayah. Ya, itu dibilang hidayah, dibilang ilmu yang bermanfaat. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Allah mengutusnya untuk apa? Menampakkannya atau memenangkannya di atas seluruh agama. Ya, liyu'liyahu 'ala jami'il adyan bil hujjah wal bayan wal jihad. Yani agar Allah memenangkan agama yang Rasul bawakan sallallahu alaihi wasallam, syariat ini yani Islam, agar Allah dengan itu agar Allah Subhanahu wa taala memenangkannya di atas seluruh agama. Dengan apa? Dengan hujjah, dengan bayan, dengan jihad. Ya, yani enggak ada agama, satu agama pun yang dapat mematahkan kebenaran agama Islam. Hujjah yang paling nyata dan paling kuat ada di Islam dan juga menguasakannya di atas seluruh agama-agama lain dengan jihad, dan benar terbukti waqad waqa'a dzalik fa innal muslimin jahadu fillah haqqa jihadih. Hal tersebut pernah terbukti benar, sesungguhnya kaum muslimin telah berjihad di jalan Allah hatta ittasa'at riq'atul biladil islamiyah, sehingga menjadi luaslah negeri-negeri kekuasaan kaum muslimin, wa antashara hadzal din, sehingga menyebarlah agama ini fil masyariq wal magharib, baik di barat maupun timur bumi. Ya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai zat yang syahid. Syahid yakni syahidan. Syahid yakni zat yang maha menyaksikan. Ya, cukuplah Allah sebagai zat yang bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muttali' ala jami' af'alihi wa nasiruhu ala a'da'i. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi seluruh amalan-amalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyaksikan juga, dan Allah pun akan menolongnya menghadapi seluruh musuh-musuhnya. Wa fi dzalika dilalah qati'ah ala sidqi hadzal rasul. Dan sungguh di dalam nilai tersebut terdapat kekuatan hujah yang kuat bahwa tentang kebenaran bahwasanya iya, Muhammad adalah memang utusan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Yani Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memantau hamba-hambanya. Tidak ada yang luput dari pemantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana muftarian, andai saja Rasul sallallahu alaihi wasallam ngarang-ngarang atas nama Allah, la'ajalahu Allahu bil 'uqubah. Niscaya Allah akan percepat hukuman langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak, memang benar yang disampaikan Rasul adalah apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Rasul membuat-buatnya atau mengarang-arangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin." Andai saja ia ngarang-ngarang atas nama kita, yakni bikin-bikin surat-surat atau wahyu atau nilai-nilai yang disampaikan, ini mengarang-arang dan bilang itu dari kita, kata Allah demikian. Andai saja Muhammad demikian sallallahu alaihi wasallam, niscaya kami akan seret dia di tangan kanannya dan kami putus urat jantungnya. Al-watin, yakni urat jantung. Ya. Dan tidak demikian terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti benar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memang menyampaikan kabar yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan aku bersaksi bahwa la ilaha illallah. Maknanya ukir wa a'tarif. Yani aku tegaskan. Dan aku mengakui. Allah ma'buda bihaq. Bahwasanya tidak ada zat yang hak. Untuk diserahkan kepadanya segala bentuk ibadah. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdah la syarikalah. Ialah satu-satunya tiada sekutu baginya. Ya. Wahdah ini ta'kid lil isbat. Wa qawluh la syarikalah ta'kid lil nafi. Tuh. Wahdah la syarikalah. Wahdah, satu-satunya. Ini penekanan kepada isbat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang emang hak. Diserahkan kepadanya segala bentuk ibadah. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Ini penekanan bagi nafi. Maknanya, tiada emang satu zat pun yang hak untuk diserahkan kepadanya segala bentuk ibadah. Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi, wahdahu la syarikalah. Kalau ditambahin di belakang syahadat, ya, aku bersaksi bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tuh. Wahdah, penekanan dari makna wahdah, penekanan dari makna illallah. La syarikalah, penekanan dari bagi la ilah, bagi nafinya. Ingat gak? La ilaha illallah ada dua rukun. Ya, dua unsur yang membentuk la ilaha illallah, yaitu nafi dan isbat. La ilah, tiada Tuhan yang hak sama sekali untuk disembah. Tuh, nol, dah. Baru kita bilang illallah, kecuali hanya Allah. Tuh isbat, menetapkan bahwa Allah satunya. Jadi nafi, la ilah, menafikan, meniadakan sama sekali. Tiada sama sekali Tuhan yang hak untuk diibadahi. Illallah, melainkan hanya Allah. Itu isbat, menetapkan cuma satu. Jadi nafi dan isbat rukun bagi kalimat tauhid. Nah, wahdahu la syarikalah, penekanan kepada nafi dan isbat ini. Wahdah isbat, la syarikalah nafi. Ya. Iqraran bihi wa tauhidan, ya, iqraran bil lisan. Yani aku menegaskannya dengan lisanku, wa tauhidan. Dan aku menunggalkannya, yakni ikhlasan fi kulli ibadah. Aku menunggalkannya sebagai satu-satunya zat yang aku serahkan kepadanya dalam segala bentuk penghambaan diriku. Baik sifatnya qauliyah, ucapan, atau fi'liyah, atau aktivitas fisik, atau i'tiqadiyah, atau keyakinan hati. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Maknanya, uqirru bilisani, aku tegaskan dengan lisanku. Wa a'taqidu biqalbi, dan aku yakini dengan hatiku. Annallaha arsala abdahu Muhammadan, bahwasanya Allah memang mengutus hambanya ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ilan nasi kaffah, kepada manusia secara keseluruhan. Itu artinya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul. Lianna syahadah lihadzal rasul birrisalah maqrunah bisyahadah lillah bitauhid. Nah,
syahadat untuk bersaksi bahwasanya Muhammad adalah memang Rasul, ini selalu mengiringi dengan syahadat tauhid, la ilaha illallah. Harus selalu diiringi dengan Muhammadar Rasulullah, dibarengin tuh. Oke? La takfi ihdahuma anil ukhra. Nggak cukup yang satu tanpa yang lain. Nggak cukup orang cuma bilang la ilaha illallah, tapi nggak mau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nggak cukup orang mengaku bahwasanya Muhammad Rasulullah, tapi dia nggak mau la ilaha illallah. Tuh, nggak boleh dipisahkan. Ya, dua nilai ini adalah dua nilai yang harus dia yakini. La ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Nggak sah salah satunya tanpa yang lain. Maka dari situ tidaklah kita lihat di Quran, lihat deh, perintah mentaati. Selalu bilang, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Sepaket selalu. Sepaket selalu. In dalla hadza fa innama yadul. Apabila fenomena itu di Al-Quran menunjukkan kepada sesuatu, maka sungguh yang ditunjukkan maksudnya adalah apa? Kok dibarengin mulu nih taat sama Allah sama Rasul nih perintahnya. Maka yang ditunjukkan, nilai yang ditekankan di situ adalah apa? Sungguh tidaklah sah bentuk ketaatan apapun kepada Allah kecuali dengan cara mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Hah? Jadi nggak kaci kalau orang nggak mau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dia mau bilang la ilaha illallah berapa kali lagi? Iya enggak? Ya? Tayyib. Hadza raddun ala ahli al-ifrat wa tafrid fi haqqir Rasul. Penegasan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penegasan itu terdapat pengingkaran terhadap kaum yang melakukan ifrat dan tafrid. Ifrat tafrid ini kebangetan kutub kanan sama kebangetan kutub kiri. Sebagian kaum kebangetan kutub kanan, yakni mengingkari bahwa Muhammad adalah nabi, meyakini bahwasanya dia adalah rasul, mendapatkan wahyu dan lain-lain ini itu. Wah, ini berlebihan. Di antara orang-orang kalam dan filsafat sampai titik itu. Oke? Itu berlebihan, itu terlalu meyakini demikian tuh. Kurang ajar sebelah sana. Akhirnya menolak risalah yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang baik, dia banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan ini itu. Tapi kalau dia dapat wahyu demikian dari Allah lewat malaikat, itu khurafat katanya itu. Ada yang sampai separah itu tuh. Oke? Ada yang tafrid, keterlaluan luar biasa sampai menempatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasul, tapi sampai menempatkannya di posisi-posisi yang bukan hak makhluk, hanya hak Allah, sehingga beristighatsah dengan nama Rasul. Tuh. Ini sufi banyaknya. Oke? Di dalam kalimat-kalimat lantunan salawat-salawatnya sampai seringkali syirik di tauhid rububiyah dan uluhiyah. Karena memohonkan pertolongan kepada makhluk, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau minta syafaat kepada Rasul. Enggak boleh. Minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh sama makhluk. Ya, jadi kita menegaskan bahwa dia hambanya satu sisi manusia, tapi di waktu yang sama dia adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi. Taib. As-salah lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa artinya doa. Salat secara bahasa artinya doa. Ya. Adapun salat atas Rasul atau salawat, jamaknya salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay? Maka makna yang sahih adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari Abu Aliyah. Di mana beliau rahimahullah berkata, salatun ala rasulihi, salawat ke atas Rasul maksudnya adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Di mana Allah menyanjung Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sanjungan-sanjungan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la, di antara para malaikatnya tuh salat, salawat wassalam. Ya? Ya Allah, berilah seluruh sanjungan dan pujian kepada Muhammad itu. Salah ala Rasul itu sallallahu alaihi wasallam. Ke atas Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Tuh. Keluarganya asyakhyu alu syakhsi man yantamun ilaihi bisilah wathiqah min qarabat wa nahwiha. Keluarga seseorang adalah seseorang yang memiliki hubungan kepadanya, ya, hubungan yang kuat, baik hubungan kerabat, darah dan lain-lain. Ya, itu alnya, keluarganya, keluarga Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsan maqil, namun definisi yang paling baik yang berbicara tentang alur rasul, keluarga atau ahlur rasul nih, huna annahum, yaitu mereka adalah atba'uhu ala dini, orang-orang yang mengikuti agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih berhak kepada menjadi alur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hubungan ahliyah terputus. Ketika seseorang meyakini konsep yang berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meyakini poin-poin akidah yang berbeda, ibadah yang berbeda dengan akidah-akidah dan ibadah yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terputus. Nuh alaihi salam, anaknya Kan'an ini termasuk yang diazab, yang ditenggelamkan. Nuh komplain kepada Allah Subhanahu wa taala alaihi salam. Allahumma innahu, ya Allah, dia adalah putraku. Wa innahu min ahli, dan sesungguhnya dia ahliku kan. Yani Allah janjikan, wahai Nuh, kami akan selamatkan engkau dengan ahlimu. No, Allah janjikan demikian. Nuh seolah-olah alaihi salam mempertanyakan itu. Kan dia ahliku, anakku puguh. Kok dia termasuk yang tidak terselamatkan? Allah pun menafikan hal itu dan innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan ahlimu. Itu padahal anaknya. Wa innahu amal ghairu salih, dia adalah amalan yang tidak saleh. Anaknya dinafikan, anaknya benar nih. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena konsep akidah yang berbeda dengan bapaknya kan? Iya kan? Konsep keyakinan yang berbeda, akidah yang berbeda. Anaknya beneran dienggain nama Allah. Tuh. Justru yang diselamatkan adalah orang-orang yang mengimani konsep yang sama seperti yang diimani Nuh alaihi salam. Tuh, itu ahlinya berarti. Fahim? Anaknya beneran dinafikan. Kalau emang konsepnya di dalam akidah berbeda, awas. Ya, keimanannya berbeda. Jadi yang paling tepat disebut alih adalah atba'uhu ala dini. Mereka yang mengikutinya di atas agamanya. Washabih, dan para sahabatnya. Ashab jam'u sahib. Jama' dari sahib. Ashab. Sahabi ini ta'rif, definisi yang paling masuk sahabi ini. Nih. Kullun man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bih wa mat 'ala al-Islam. Semua orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada yang bilang kullun man ra'a, semua orang yang melihat. Gimana sahabat yang buta? Enggak ngelihat. Ayo lu, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu. Ya udah, sahabat yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, kalau sahabat ada yang enggak dengar gimana? Ada yang budeg. Ayo. Akhirnya nggak kehitung, ini nggak sahabat? Iya ya, pokoknya ketemu udah gitu. Kullun man laqiyan Nabi. Nih ikatan-ikatannya, bertemu. Amana bih, beriman kepadanya. Wa mata 'alal Islam, dan mati di atas Islam. Ada yang mati di atas kekufuran, ada yang kufur lagi di antara kaum muslimin setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat, definisi sahabat yang paling umum, ya, yang paling diterima. Setelah pembukaan tadi, beliau rahimahullah al-Imam berkata, amma ba'd, fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. Maka inilah i'tiqad firqah najiyah mansurah, ya, kelompok yang terselamatkan dan yang dimenangkan sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat. Kiamat sa'ah. Ya. Jadi setelah pembukaan tadi, bismillah, salah wassalam, hamd, ya, alhamdulillah, kemudian salat dan salam ke atas Rasul, sahabat dan para keluarganya dan sahabatnya, baru masuk. Ya. Maka inilah i'tiqad yakni sesuatu yang menjadi keyakinan hati, sesuatu yang menjadi akidah. Okay? Dari al-firqah an-najiyah al-mansurah. I'tiqad siapa? I'tiqad kelompok yang terselamatkan dan kelompok yang dimenangkan.
Demikian terus akidah mereka sampai datangnya hari kiamat kelak. Ya. Then, kita lihat. I'tiqad i'taqada kadza idza takhadhahu aqidah. I'tiqad diambil dari kata i'taqada ya'taqidu. Maknanya apa? Ketika seseorang meyakini sesuatu dan ini menjadi bentuk keyakinannya, tuh, dia menjadikannya bentuk akidahnya. Tuh, dia beriktikad demikian. Ya. Akidah secara bahasa sesuatu yang diikat, bond. Akidah tuh. Bond. Ya, ikatan. Ma yaqid alaihi al-mar'u. Ma yaqid alaihi al-mar'u qalbah. Sesuatu yang seseorang mengikat hatinya ke situ. Tuh. Yani sangat dia yakini. Taqul i'taqadtu kadza ay aqadtu alaihi al-qalba wad-dhamir. Ketika dibilang engkau memang i'taqadta kadza, yani engkau meyakini demikian, maknanya aku menjadikan hal tersebut sebagai sebuah nilai akidah yang sangat aku yakini. Aku mengikat hatiku padanya. Tuh, akad. Ya? Itu akidah. Adapun dari sisi keilmuan, akidah maka sebagaimana pernah kita jelaskan. Nilai-nilai yang datangnya sifatnya adalah hal-hal yang kaitannya dengan keyakinan. Oke? Okay? Hal-hal yang sifatnya dengan kaitannya dengan keyakinan. Akidah itu demikian. Kalau hal-hal yang sifatnya dengan amalan, praktek, ini yang dibilang fikih tuh. Kalau dari sisi definisi keilmuan, toharoh, salat, zakat, puasa, haji, ini fikih tuh. Kaitannya dengan praktek fisik. Tapi kaitannya dengan keyakinan, okay? Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, tuh beriman kepada azab kubur, sirat, adanya mizan, dan lain-lain. Itu kaitannya dengan amalan apa dengan keyakinan? Keyakinan, masukin babnya di akidah. Akidah bab-babnya banyak, tapi yang paling mendasar adalah akidah seorang hamba tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Ini yang dibilang tauhid. Jadi tauhid bagian dari akidah. Ngebahas tauhid itu berarti ngebahas akidah di antara bab-bab akidah. Tapi bahas akidah belum tentu bahas Misal kita lagi belajar akidah, belajar azab kubur. Akidah apa fikih no? Akidah. Tauhid bukan? Enggak. Karena kaitannya bukan dengan zat Allah. Tapi lagi ngebahas rububiyah. Tauhid gak? Tauhid. Akidah gak? Akidah benar. Iya gak? Itu akidah. Kalau dari sisi pembagian keilmuan. Akidah hal-hal yang sifatnya keyakinan hati. Fikih kaitannya dengan a'mal jawarih. Amalan fisik. Ya. Al-firqah an-najiyah. Atau at-taifah al-mansurah. Ini nama diantara nama-nama ahlus sunnah. Al-firqah an-najiyah nih. Oke, kelompok yang terselamatkan. Maksudnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nama-nama ahlus sunnah banyak yang diambil dari nas-nas yang sahih. Oke? Yani mereka yang berada di atas jalan yang sama di mana Rasul dan para sahabatnya berada di atas jalan itu. Jadi mereka yang berada on the right path itu ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ibarat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari Allah sendiri subhanahu wa ta'ala untuk menggambarkan kelompok itu banyak. Oke? Ungkapan-ungkapannya nih yang digunakannya. Di antaranya firqah najiyah. Mereka adalah kelompok yang terselamatkan. Nah, ini diambil dari mana? Dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud, Yahudi akan terbagi menjadi 71 golongan. Satu di neraka, 70 satu di surga, 70 di neraka. Iftaraqatin nasara ila 72. Nasrani terbagi menjadi 72 golongan. Satu di surga, 71 di neraka. Saftaftarik hadhil millah. Dan agama ini pun akan terpecah menjadi 73. 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Illa wahidah. Kecuali hanya satu. Ya kan? Sahabat tentunya bertanya,
Man hiya Rasulullah, siapa tuh yang satu itu ya Rasulullah? Rasul bilang, di beberapa sanad Rasul berkata, al-jamaah. Jamaah ini. Di sanad lain, mentafsirkan satu sama lain kan. Kalau kita ngumpulin banyak sanad, akhirnya bisa mentafsirkan satu sama lain. Rasul berkata, sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Nah, karena satu yang terselamatkan inilah yang dibilang al-firqah an-najiyah. Satu yang terselamatkan. Maksudnya siapa? Ahlus sunnah. Mereka yang ngikutin Rasul dan para sahabat. Gitu. Dibilang juga Taifah al-Mansurah. Kelompok yang akan senantiasa dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hujjah, dengan bayat. Ini diambil dari hadis Rasul juga. Sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku. Umatku banyak, tapi ada nih satu kelompok ini nih. Tuh, gitu. Yang terus mereka menegaskan yang hak. Mereka jelas di atas yang hak. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Mereka enggak gentar menghadapi orang-orang yang mengingkari mereka, memusuhi mereka, atau orang-orang yang mengkhianati mereka. Tuh, memusuhi mereka. La yadurruhum man khalafahum. Tidak gentar menghadapi orang-orang yang mengkhilafi mereka. Yakni dari kufar. Dari orangan kafir. Wala man khadhalahum. Tidak gentar juga mereka menghadapi orang-orang yang yukhadhiluhum. Yang bikin mereka kecelek. Mengkhianati mereka. Minal muslimin. Dari golongan kaum muslimin. Mereka terus tegar di atas itu. Hatta ya'tiya amrullah. Sehingga datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sehingga ajal datang. Wahum ala dhalik. Dan mereka stay firm on it. Mereka tetap tegar di atas idealismenya itu. Kebenaran tersebut. Nah ini kelompok ini, satu kelompok ini adalah At-Taifah al-Mansur. Satu kelompok yang dimenangkan. Ya, siapa yang maksudnya? Ahlus sunnah. Yang ngikutin sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngikutin jalannya para salafus soleh. Itu juga eta kene. Oke, di antara penamaan ahlus sunnah. Dinamakan juga sunni. Tuh. Waktu itu timbul penamaan ini karena munculnya Syi'i. Jadi yang enggak Syiah sunnah. Tuh. Ya. Sunni siapa? Yang paling berhak dibilang sunni adalah mereka yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun di antara makna sunni, pokoknya bukan Syiah aja, masuknya sunni gitu. Oke, mau dia Mu'tazilah, mau dia Sufi, no. Tapi dia bukan Syiah, dibilangnya sunni tuh secara umum. Tapi sebenarnya sunni yang paling berhak dibilang sunni adalah yang mengikuti kemurnian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau puguh. Iya enggak? Jelas. Iya enggak? Bilang sunni. Dibilang juga ghuraba. The strangers. Ja'a al-islamu atau bada al-islamu ghariban. Islam datang dimulai dalam keadaan asing. Ini al-ghurbah al-ula, keterasingan pertama di antara para kaum musyrikin asing. Wa saya'ud ghariban. Suatu saat Islam ini akan kembali menjadi asing. Tapi ghurbah tsaniyah nih, keterasingan kedua di antara banyaknya kaum muslimin. Tapi yang Islamnya sesuai yang as I came with it, yang aku datang dengannya nih, yang murni kayak begini, asing. Di antara banyak manusia yang lidahnya syahadu la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasul. Fatuba lil ghurafa. Maka berbahagialah bagi mereka yang terasingkan, asing. Ya, yang mengikuti akidah bukan bule. Bukan. Ya. Ghuraba. Kayak asing. Jadi sebenarnya kenapa ya yang mengenal hak kok orang nggak mau menerima kebenaran ini itu? Ya udah biarin, emang kita qadarullah emang asing. Asing ini artinya apa? Sedikit kan? Minoritas kan? Iya, kalau banyak gerobak bukan ghuraba lagi nanti. Oh, udah biarin. Udah biarin. Tugas kita nyampein. Orang nolak mau enggak, emang kita kudu asing. So what? Kita kudu unik. Kita kudu anti mainstream memang. So what?
Jadi jangan ragu dan jangan berkecil hati ketika manusia tidak mau menerima dakwah kita atau nggak mau mengikuti pola beragama yang sama kita. Biarin. Toh kita udah nyampein. Udah. Jangan berkecil hati. Di antara penamaan Ahlus Sunnah juga ada apa lagi? Salafi. Salafi. Nah itu muncul karena kan apa? Konsep beragama yang hak. Ketika setiap kelompok memiliki konsep dan metode masing-masing. Dibuat oleh tokoh-tokohnya, pendiri-pendirinya, atau bid'ah yang mereka condong kepadanya. Tuh. Karena mereka bikin konsep memisahkan amalan dengan iman, jadilah murji'ah. Tuh. Karena mereka bikin konsep keyakinan baru tentang qadar, berbeda dengan dogma yang selama ini berjalan, dibilanglah qadariyah. No. Jadi kelompok-kelompok itu dinisbahkan kepada formula yang mereka buat, bidah-bidah yang mereka buat, atau dinisbahkan sama orang yang bikin formulanya. Jahmiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Itu nisbahinnya sama orang, sama orang. Tuh, ahli bidah demikian. Kita enggak ke orang, tapi apa? Kepada sebuah kaum. Siapa? Salafus saleh. No. Makanya dibilang salafiyah, salafisme. Di mana konsep beragama kita, bagaimana kita berakidah, bagaimana kita beramal, selalu mengikuti contoh yang datang dari para salafus saleh. Bagaimana mereka memahami ayat-ayat dan menerapkannya, memahami hadis-hadis dan merealisasikannya gimana. Kita tuh ngikut sama dia. Tuh, kita ngikut satu kaum. Oke? Yang dibilang salafiyah. Ma ja'ana 'anillah war rasul. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Nu'man ibnu Thabit rahimahullah berkata, ma ja'ana 'anillah war rasul fa'ala al-'ain war ra's. Yang datang pada kita dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Wa ma ja'ana 'anil sahabah. Adapun yang datang pada kita dari para sahabat, takhayyarna bainahum. Kita pilih-pilih di antara mereka. Li'annal haqqa fi majmu'ihim la fi afradihim. Dikarenakan yang hak ada pada mereka secara keseluruhan, bukan pada per individu doang, bukan. Kita nggak boleh taklid sama satu sahabat, nggak boleh. Bisa jadi sahabat yang ini nggak tahu yang diketahui sahabat lain. Bisa jadi yang sebaliknya. No. Jadi apa-apa yang datang dari sahabat, kita pilih di antara mereka. Karena kebenaran nggak keluar deh dari mereka. Wa ma ja'ana 'anit tabi'in wa man ba'dahum. Adapun yang datang pada kita dari tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka, fa nahnu rijal wa haula rijal. Maka kita lelaki bisa timbang-timbang dan mereka lelaki. Tapi ini kata Abu Hanifah yang levelnya juga tabi'in. Awas. Kita level sekarang jangan bilang begitu sama tabi'in. Dia lelaki, aneh lelaki. Gagabah. Lalawora eta. Nggak boleh. Abu Hanifah ketemu sahabat juga radhiyallahu anhum rahimahumullah. Ya. Jadi demikian seorang salafi. Kalau di dalam satu permasalahan, di antara salafus soleh hanya satu pendapat, berarti itu ijma, nggak boleh khilaf. Kalau di dalam satu permasalahan, di antara salafus soleh, yakni di antara sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, oke? Ada dua pendapat, kita pilih salah satunya, jangan pilih yang ketiga, jangan bikin pendapat ketiga. Di dalam satu permasalahan, di antara salafus soleh, ada tiga pendapat, jangan bikin pendapat keempat. Tuh, kita beredar di antara mereka aja. Itu kita tuh, salafi. Faham? Ya? Kalau kasus itu adalah kasus yang udah terjadi sejak zaman salaf, lihat pendapat salaf, jangan bikin-bikin pendapat sendiri. Gitu, ya? Itu Ta'ifah, Al-Firqah An-Najiyah, Al-Ta'ifah Al-Mansurah, maksudnya begitu ya. Nama di antara penamaan Ahlus Sunnah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuh. Kelompok yang terselamatkan dan dimenangkan sampai hari kiamat. Qiyamus sa'ah, sampai qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Ya. Awas, kalau dibilang sa'ah, bagi kaum mukminin dibilang hari kiamat, bagi orang-orang yang beriman, maka itu pada apa? Pada datangnya rih, datangnya
Angin yang lembut yang mengambil jiwa-jiwa yang beriman semuanya. Tidaklah bersisa di muka bumi kecuali syirarul khalq, seburuk-buruknya kafir. Alaihim taqa'u sa'ah. Ke atas mereka lah dijadikan dedung, hari kehancuran. Kalau dibilang sa'ah buat kita kaum mukminin, maka sa'ah kita nih sampai datangnya angin tersebut. Nah itu sa'ah kita. Insya Allah. Orang-orang yang beriman. Tapi dibilang sa'ah, hari kiamat. Untuk orang-orang kafir maka the doom, hari kehancuran alam semesta. Itu buat kufar. Ya. Tuh. Nah, demikian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, maji'u sa'ah mautihim bimaji' ar-rih allati taqbid ruha kulli mu'min. Tuh. Fahadhihi hiya sa'ah fi haqqil mu'minin. Jadi yang dimaksud dengan sa'ah hari kiamat bagi para kaum mukminin adalah ketika datangnya angin yang merenggut semua jiwa orang-orang yang beriman. Tuh, itulah yang dibilang as-sa'ah buat orang-orang yang beriman. Wa amma as-sa'ah allati yakunu biha intiha'ud dunya. Adapun yang dibilang kiamat yang merupakan akhir dari alam semesta ini, fahiya la takum, maka itu tidaklah terjadi illa ala syirarin nas, kecuali ke atas para seburuk-buruknya makhluk. Sebagaimana digambarkan di riwayat Imam Muslim rahimahullah, la takumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidaklah dijadikan kiamat tersebut sehingga tidaklah disebut di muka bumi Allah Allah. Itu diriwayatkan Imam Hakim rahimahullah dari hadisnya Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu. Ya. Nah, Rasul pun berkata, wa yab'atsullahu rihan rihuha rihul misk wa massuha massul harir. Dan Allah pun mengutus angin yang begitu lembut, aromanya aroma mask. Misik ini mask. Mas. Aromanya aroma mask, aroma yang wangi. Wa massuha massul harir, dan begitu lembutnya seperti sutra angin tersebut. Fala tatruk ahadan fi qalbihi mithqal dzarrah min iman illa qabadathu. Di mana angin tersebut tidaklah meninggalkan seorang pun yang punya kadar keimanan kalaupun cuma sebesar biji dzarrah, kecuali pasti direnggutnya. Tuh, semua orang yang masih punya kadar keimanan diambil oleh angin tersebut jiwanya. Thumma yabqa syirarun nas, kemudian bersisalah di muka bumi seburuk-buruknya makhluk, fa'alaihim taqumus sa'ah, yakni orang-orang kafir. Ke atas mereka lah terjadinya as-sa'ah, yakni terjadinya sa'ah, kiamat dalam artian hancurnya bumi dan alam semesta. Ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah jelas. Ini jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata demikianlah akidah dari kelompok yang terselamatkan dan dimenangkan sampai hari kiamat kelak. Para ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah selalu diiringi dengan al jamaah. Sebagaimana sebaliknya ahlul bid'ah selalu diiringi dengan al furqah, perselisihan. Al jamaah, persatuan. Kenapa dibilang ahlu sunnah wal jamaah? Karena ahlu sunnah, orang-orang yang bersatu di atas hak yang mereka yakini. Awas, itu jamaah kalau dipuji atau diserukan di dalam syariat adalah agar para manusia bersatu di atas hak yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka perpecahan yang merupakan kata jamaah adalah ketika seseorang mengambil jalan lain atau nilai-nilai lain yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia berada di atas perpecahan. Ya, sekali lagi fokus, awas. Yang dibilang persatuan, jamaah, dan perpecahan yang dimaksud syariat, patokannya bukan di jumlah, tapi di esensi nilai yang mereka berada di atasnya. Kalau sebuah kaum berada di atas jalannya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan para salafus soleh tentunya, maka dia berada di atas jamaah. Oke? Kalaupun dia bersendirian, dia yang jamaah. No. Oke? Nah, ketika sebuah kaum tidak mengambil jalan tersebut, nggak mengikuti jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mengikuti jalan para salafus saleh, mengambil jalan-jalan lain,
maka dia berada di atas furqah, perselisihan dan perpecahan. Kalaupun banyak-banyak dan kompakan, banyak jumlahnya ngabring, mereka di atas perpecahan. Awas, persatuan dan perpecahan tidak dipatokkan pada jumlah, tapi pada esensi nilai yang mereka berada di atasnya. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, riwayat Imam Bukhari rahimahullah dan lain-lain, hadis yang sering kita bawakan. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagi kita sebuah garis yang lurus. Rasul berkata, "Hadza sabilullah." Inilah jalannya Allah. Yani jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma khatta khututan an yaminih wa shimalih. Kemudian Rasul menggambarkan garis-garis di kiri dan kanan garis tersebut. Kayak daun kelapa, bayangin deh. Tuh. Atau kayak tulang ikan. Gitu. Hadhihi subul. Nah, ini jalan-jalan lain. Ala kulli sabilin bin hasyaitan yad'u ilaih. Jalan-jalan lain selain jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di setiap permukaan jalan tersebut terdapat syaitan yang menyeru manusia kepadanya. Yani manusia yang berada di jalan yang lurus diajak geser nganan atau ngiri. Begitu. Ya. Barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan yang ini. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraq, sehingga kau berpecah belah, berselisih dari jalannya. Fatafarraqu bikum an sabilih. Tuh. Maka berpecah belah adalah dengan memilih jalan lain selain jalan Allah dan Roh. Kalaupun banyakan, kompakan, rame-rame, itu berpecah belah. Maka berjamaah yang merupakan lawan kata pecah belah tadi jamaah. Maka dengan berada di atas jalan Allah dan Rasulnya, kalaupun kita bersendirian. Dari situ Ibnu Mas'ud sendiri radhiyallahu anhu berkata, "Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak." Yang jamaah adalah yang sesuai dengan hak. Even if you are alone. Kalaupun engkau bersendirian, antal jamaah. Engkaulah yang jamaah. Tuh, mafhum jamaah sama furqah di ahli sunnah begitu tuh. Oke? Ahli bid'ah yang dibilang persatuan, pokoknya satuin deh. Mau syirik sama tauhid, mau bid'ah sama sunnah, pokoknya bersatu. Orang syirik jangan dikata syirik, nanti pecah. Orang bid'ah jangan dibidah-bidahin, nanti pecah. Tuh. Itu menyatuin hak sama batil. Ada ayat lain yang mengingkarinya. Jangan pakai ayat-ayat yang seolah-olah menyerukan persatuan. Dengan itu mereka mempersatukan antara hak dan batil. Ada ayat lain yang mengingkarinya. Wala talbisul haqqa bil batil. No. Wa taktubul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mix antara hak dan batil. No. Dengan itu kalian justru akan menutupi yang hak. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu tuh yang haknya. Dapat no? Bedanya kita di dalam meyakini jamaah dan furqah dengan ahli bid'ah meyakini jamaah dan furqah. Awas, jamaah, persatuan, iya. Wajib di atas hak. Bukan persatuan maknanya adalah sebagaimana yang diserukan oleh para gauga, oleh para gonggo. Oleh para gonggo ini, yang artinya mempersatukan antara hak dan batil, dan diam dari pengingkaran kepada kesyirikan, diam dari pengingkaran kepada bid'ah. Yang penting kita bersatu pokoknya. Alah, itu nyatuin hak sama batil. Gak punya idealism itu kalau gitu. Jadi kan berarti gak stand on something dong. Iya kan? Berarti stand on nothing kalau begitu ya. Gak ada keyakinan yang kau yakini. Kenapa? Ini oke, itu oke, that's oke, nanawan oke. Apa-apa oke. Iya kan? Berarti gak stand on something. Berarti gak berdiri di atas sesuatu keyakinan yang kau yakini kan? Begitu dong. Kita ahlu sunnah? Enggak. Makanya, awas. Kalimatut tauhid qabla tauhidil kalimah. Kalimatut tauhid qabla tauhidil kalimah. Kalimat tauhid dulu. Sebelum menyatukan kalimat, kita mesti beresin dulu kalimat tauhid dulu. Kalimat tauhid qabla tauhidil kalimah. Ya. Nah, ahlu sunnah selalu sepakat dengan
jamaah. Sebaliknya ahlul bidah sepaket dengan wal furqah. Tayyib. Alhamdulillah. Itu kira-kira yang disampaikan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pertemuan yang akan datang kita mulai masuk ke poin-poin yang merupakan bentuk keyakinan atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini di dalam risalah atau akidah wasitiyah yang beliau rahimahullah tulis. Ya, apabila Allah izinkan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.